Dana kalau DPLK Syariah Muamalat tembus sampai 1,9 triliun loh. Emang DPLK apaan sih? Lu nggak tahu DPLK? Enggak. Jadi DPLK itu dana pensiun lembaga keuangan yang mana itu tuh menghimpun dana-dana pensiun dari masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, DPLK tuh terbagi dua loh, ada yang konvensional dan juga ada yang syariah. Terus apa perbedaannya konvensional sama syariah? Perbedaannya tuh bisa dilihat dari akadnya juga. Kalau yang syariah, itu akadnya biasanya menggunakan akad murabahah, yang mana peserta itu memberikan dana pensiunnya yang nantinya akan dikelola oleh DPLK itu sendiri. Sedangkan kalau yang konvensional, itu dari akadnya tuh masih menggunakan unsur ribanya atau bunga. Oh gitu. Kalian tahu nggak sih alasan terjadinya kenaikan pada dana DPLK Syariah Muamalat? Hal ini tuh terjadi karena semakin banyak masyarakat yang percaya untuk dana pensiunnya diurusi oleh muamalat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita bisa tonton pada video berikut ini. Jadi sebenarnya kalau untuk pengelolaannya kenapa makin besar, ya. Jadi aku izin sampaikan ya, si DPLK ini kan dia peserta-peserta ini pada ikut untuk dana pesertaan pensiunnya ya. Jadi tujuannya itu supaya nanti ketika hari tua ada pegangan nih. Dia kayak sekarang aja seandainya aku tuh daftar itu dari aku umur di sini umur 23. Oh iya, Iya, aku udah daftar DPLK. 23 deh, pokoknya sekitar segitu. Itu aja untuk dana pengembangan segala macamnya itu memang cukup lumayan. Dan banyak nasabah yang udah melek perihal perihal dana pensiun yang syariah, khususnya kan ini cuma ada di Bank Muamalat ya, DPLK ini. Kenapa nasabah banyak yang kesini? Karena mungkin nasabah banyak yang melek syariah, anti riba, anti goror segala macamnya tuh, jadi kita kesini. Dan nasabah tuh juga tahu kalau seandainya di DPLK itu ada 3 paket sebenarnya. Iya, kalau investasi, iya, yang paket itu nama paketnya sih sebenarnya aku nggak perlu cerita detail, kayak paket A, paket B, paket C. Nah, yang untuk paket A sendiri memang dia resikonya kecil kan, cuma bagi hasilnya juga kecil gitu. Nah, nasabah banyak yang agak nekat juga untuk ngambil yang paket C, karena itu paket C itu dia yang bagi hasilnya cukup besar, karena dia kan dibagi-bagi ke deposito, suku, bahkan investment syariah lainnya yang negara gitu. Jadi dia risiko juga tinggi, sehingga banyak banget nih nasabah bahkan karyawan-karyawan yang korporat atau bahkan karyawan normal sendiri itu upgrade jenis paket si DPLK tersebut. Jadi mungkin kalau untuk pengelolaan segala macamnya bisa naiknya dari situ. Gimana sih Kak? Kenapa sih Bank Muamalat ini tiba-tiba mikirin kita bentuk DPLK, bentuk dana syariah ini kita bikin dari investasi, bukan hanya sekedar asuransi yang seperti biasa ada di luar sana gitu. Betul. Karena kan sebenarnya kalau untuk asuransi kan banyak juga, bahkan Bank Muamalat juga ada jualan asuransi, dan juga asuransi untuk ibadah haji. Cuma kan kalau dana pensiun sendiri sebenarnya ini kan kalau kalian tahu ini kan udah dari tahun 97 tuh berdirinya, bahkan setelah di tahun 2018 itu dia mengalami ini sih kayak titik baliknya, di mana itu OJK juga ikut pantau bahkan sampai DPS. Karena kalau seandainya udah dipantau sama udah dipegang sama DPS itu berarti kan syariahnya lebih lebih ketat lagi, karena udah dipantau secara mendalam lagi sama si DPS. Kalau dipegang DPS mungkin insya Allah itu memang pure syariah. Jadi kenapa Muamalat buat DPLK ini bahkan berdirinya fokus di Muamalat, supaya nasabah-nasabah kita yang bekerja gitu, bahkan di Muamalat kan juga banyak nasabah korporat ya. Nah itu rata-rata ada juga beberapa nasabah korporat yang kerjasama nih pihak-pihak korporasi, beberapa PT-PT itu ikut DPLK dan mewajibkan karyawan ikut DPLK. Jadi ketika nanti nasabah pensiun itu lumayan banget tuh ada pegangan. Sekarang kita yang kaya. Iya, kita yang agak boros ya. Langsung DPR, kalau DPR pengennya dari perusahaan aja diambil. Bener. Nggak gitu nggak terjadi. Iya, karena udah lumayan Kak, seandainya memang gaji yang diterima sama nasabah DPLK sendiri nih ya, aku cerita sedikit. Dia tuh sebenarnya iurannya mulai dari 100.000 aja, cuma ada beberapa korporasi yang mewajibkan nasabahnya ikut untuk DPLK ini sudah ditentuin nih berapa persen dari gaji. Seandainya gaji yang dia terima 10 juta dan wajib ikut iuran DPLK sekitar 300.000. Nah berarti kan pajak yang harus dibayarkan sama si pekerja ini nggak total 10 juta dong,
Iya. Jadi bentuknya seperti itu ya. Betul. Jadi agak lumayan nih buat ngenai pajak nasabah, buat masa depan nasabah juga, sama lumayan juga nih untuk dana pengembangan apa namanya ke depannya. Karena seperti contoh aja nih, aku ikut dari tahun 2000. Aku ikut tahun 2020. Nah, ketika tahun 2020 itu masih nol banget nih ya. Sekarang tuh kayak pengembangannya misalnya aku taruh 10 juta, itu tuh udah 20 juta. Jadi kayak 2 kali lipatnya tuh lumayan banget dengan aku naruh dana kayak gitu aja. Itu tuh banyak banget pertanyaan kayak kenapa sih orang Islam jadi harus bayar 2 kali Kak gitu. Betul. Nah, jadi salah satu hal yang dilakukan sama muamalah itu mengurangi pajak tuh satu kayak gitu. Mengurangi pajak, terus kita juga ada zakat gitu. Bahkan kalau untuk DPLK sendiri itu sebenarnya ada potongan zakatnya. Jadi kalau misalnya kalau punya DPLK nih si peserta dalam waktu, kan sebenarnya kalau yang kalian tahu pasti diambilnya di akhir tahun, di akhir masa pensiun. Sebenarnya itu bisa diambil per 6 bulan sekali sebesar 20% dari dana yang kita tabung, bukan dana pengembangan ya. Jadi di DPLK ini ada dana pengembangan sama dana peserta. Nah, kalau dana peserta kan yang dibebet dari, misalnya kayak dipotong dari gaji kita, kita yang nabung sendiri kita transfer kayak gitu. Nah, itu 20% dari itu lumayan. Bukan dari korporasi atau apa namanya, bukan ayat muamalah, itu individual pun bisa banget ikut. Memang cuma untuk pembayaran iuran tiap bulannya itu nasabah harus rutin transfer. Cuma gampang kok, sekarang kan nggak ada mobil segala macam, jadi bisa tinggal bayar total aja. Berarti kita mahasiswa ini bisa nggak? Bisa. Enggak, kalian harus dulu harus punya SPP. SPP sih aja. Sekarang kita bikin tanpa SPP. Kan udah 17 kan ya berarti? Iya, benar. Berarti kita nunggu harus ada penghasilan tetap, baru kita bisa daftar ini. Meskipun kita dalam bentuk individu ya. Benar, walaupun dalam bentuk individu itu bisa banget ikut. Dan apa sih namanya, kalau individu kan lebih fleksibel ya, seandainya kalian jadi itu di PLK tuh ada kayak masa pensiun dipercepat sama normal kan di usia 55 sekarang. Lebih muda 55, kalau dipercepat itu 10 tahun sebelumnya di 45. Kalau di korporasi itu rata-rata mereka udah nentuin tuh di umur 55 baru mulai diambilnya, kalau seandainya ikutnya dari bank, dan itu bisa dipercepat di usia 45 tahun kalau yang individu. Sebenarnya kalau untuk internalnya sendiri sih, kita kan setiap karyawan memang wajib memasarkan ke nasabahnya. Seperti kita mungkin nasabahnya datang ke muamalah, itu kita tawarkan terus, atau kita ada open book segala macam. Bahkan kita juga blast di Instagram atau platform lainnya. Cuma kalau untuk eksternalnya mungkin kayak masyarakat sekarang kan lebih melek yang perihal kartu syariah, nyimpen dana di bank. Karena kan banyak ya nasabah-nasabah yang kalau waktu sebelumnya aku sempat jadi customer service waktu 2 tahun lalu, itu aku nasabah sempat cerita, dia tiba-tiba datang bawa uang 2 miliar cash. Bayangin cash. Tiba-tiba aku nanya, ibu kenapa tiba-tiba mau buka rekening muamalah? Nah itu dia karena dia ternyata ikut kajian segala macam, dan dia sadar kalau di akhirat nanti uangnya kalau menikmati uang riba mulai dari nabung atau dapat bagi hasil itu azabnya lumayan ya, dia di akhirat lumayan ya kayak gitu. Bahkan kan banyak cerita-cerita lainnya kayak gitu sih. Jadi masyarakat banyak yang melek juga. Walaupun masyarakat sekarang kita kan kayak banyak yang gitu yang nakal gimana gitu, cuma kan kita tetap mikir akhirat kan secara langsung. Jujur di sini banyak juga lagi yang non muslim, bahkan nasabah yang ateis pun ada. Jadi dia iya banyak, karena sebenarnya kalau nasabah yang non muslim itu kenapa ada yang ikut DPLK atau bahkan jadi nasabah muamalah, mereka tuh ngincer kepercayaan si orang-orang Islam dalam mengelola uang secara syariah. Karena kita yang jaga bukan cuma pemerintah atau BI, tapi kita dijaga sama OJK juga. Pertama terus ada dengan pengawas syariah, bahkan memuaskan dikelola sama badan BPK atau kayak badan pengelola keuangan haji. Nah itu kan besar banget ya, dana BPKH di sini itu ada sekitar 80%. Jadi nasabah itu lebih percaya lagi gitu sih. Nah, jadi kayak gitu penjelasannya. Oh kayak gitu, aku mulai paham nih. Sekarang aku jadi tertarik deh buat nyimpen dana pensiun di DPLK Syariah Muamalah. Nah, aku juga. Kalau gitu gimana kalau kita bareng? Ayo.